Keinginan Tohjoyo menjadi raja telah terpenuhi, dan dia juga telah berhasil membunuh Anusapati yang menjadi saingannya. Dia sangat senang akan keberhasilannya ini. Akan tetapi, walau semua keinginannya telah terpenuhi dan bergelimang harta, Tohjoyo masih merasa was-was. Dia merasa gelisah dan tidak tenang. Dia takut akan adanya pemberontakan dari para keponakannya. Atau dengan kata lain, pemberontakan dari adik-adik Anusapati yang telah dibunuhnya. Maka Tohjoyo memerintahkan para pengawalnya untuk mengawasi adik dari Anusapati. Kan Arok sewaktu memperistri Kendedes, ternyata Kendedes telah hamil 3 bulan dengan Tunggul Ametung. Dan lahirlah anak yang bernama Anusapati. Jadi Anusapati bukanlah anak asli Ken Arok. Sementara Ken Arok dan Kendedes melahirkan anak-anak yang bernama Mahesa Wonga Keleng, Apanji Sabrang, dan Agni Baya, serta Dewi Rumbu. Anusapati sendiri mempunyai anak bernama Ranggawuni, sementara Mahesa Wonga Keleng mempunyai anak bernama Mahesa Cempaka. Dua pemuda ini tampak kritis dan mempunyai perawakan yang tegap. Keduanya mahir menggunakan senjata dan tampak cerdas, yang membuat Tohjoyo ketakutan setengah mati. Karena dari karakter dan perawakan mereka pantas menjadi pemimpin. Tohjoyo pun berkonsultasi dengan orang kepercayaannya, yaitu yang bernama Nahyaka dan Pronoprojo. Dari perundingan tersebut, akhirnya Tohjoyo berkeinginan untuk melenyapkan Mahesa Wonga Keleng dan Ranggawuni. Tohjoyo berencana membunuh dua keponakannya ini. Maka Tohjoyo menyuruh Senopati Lembu Ampal yang terkenal amat sakti mandraguna untuk membunuh dua pemuda ini. Tohjoyo khawatir dua pemuda ini akan merebut tahta kerajaan. Maka sebelum mereka berdua memberontak, mereka harus disingkirkan terlebih dahulu. Senopati Lembu Ampal segera menghadap Raja Tohjoyo. Ya, kemudian Lembu Ampal diberi tugas untuk membunuh kedua pemuda tersebut. Tohjoyo memberi ultimatum kepada Lembu Ampal. Apabila dia tidak berhasil membunuh kedua pemuda tersebut, maka Lembu Ampal dan seluruh keluarganya akan dihabisi. Lembu Ampal menerima tugas yang diberikan kepadanya dengan berat hati, karena dia amat mengenal kedua pemuda ini. Mahesa Wonga Keleng dan Ranggawuni sudah amat dekat dengan Lembu Ampal. Lembu Ampal sangat bimbang untuk membunuh keduanya. Lembu Ampal tahu masa kecil mereka dan telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Akan tetapi, dia juga tak ingin dirinya dan keluarganya dihabisi apabila dia tidak berhasil mengemban tugasnya ini. Maka suatu malam, dengan mengendap-endap, Lembu Ampal mendatangi kediaman kedua orang pemuda ini. Ketika melihat keduanya sedang terlelap,
Lembu Ampal segera mengambil senjata dari pinggangnya. Akan tetapi ketika Lembu Ampal hendak mengunjamkan kerisnya, dia tidak tega karena dua orang pemuda ini sering menolong dirinya, dan Lembu Ampal pun hanya tertunduk di sudut kamar. Sehingga kedua pemuda ini pun terbangun. Lembu Ampal menceritakan masalah yang dihadapinya, di mana dirinya diberi tugas untuk membunuh Mahesa Wongakeleng dan Ranggawuni. Tetapi Lembu Ampal tidak tega karena dirinya sangat mengenal kedua pemuda ini yang sering membantunya. Demi mendengar yang diutarakan oleh Lembu Ampal ini, keduanya amat kaget. Akan tetapi mereka sudah bisa menerka bahwa hal ini bakal terjadi. Lembu Ampal sendiri akhirnya menyerahkan dirinya atau menghambakan dirinya kepada pemuda ini. Yang akhirnya mereka bertiga menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Tohjoyo atas niat dan perlakuan terhadap mereka. Dengan kekuatan dan pengalaman dari Lembu Ampal dan kecerdasan kedua pemuda ini, mereka menyusun strategi. Mereka sadar kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan prajurit dari Tohjoyo. Maka akhirnya mereka menggunakan kecerdikan mereka dan mempengaruhi rakyat Singosari untuk memberontak dan membuat cerita-cerita palsu ataupun berita palsu yang menyesatkan kepada Tohjoyo dan keadaan kerajaan Singosari. Maka situasi kerajaan Singosari menjadi kacau balau. Terciptalah huru-hara, pemberontakan ada di mana-mana yang dilakukan oleh rakyat-rakyat yang tidak puas terhadap rajanya. Mereka saling berperang dan saling bunuh-membunuh yang mengakibatkan terbunuhnya Tohjoyo. Dan tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh Ranggawuni dan Mahesa Cempaka untuk merebut tahta. Yang akhirnya Ranggawuni dan Mahesa Cempaka bekerja sama memerintah dan mengatur keadaan Singosari bersama-sama.